saya membuat program bersama dengan main dealer Honda tentang bagaimana kita bisa terus update tentang safety riding. Jadi bukan hanya pada saat pertemuan dengan Honda, karena kadang kita sebagai komunitas juga mau bilang ya kita kok udah skill ya toh, biasanya kan begitu yang ada orang pikiran kita kok pengalaman kita kok sudah suhu di bagian motor, tapi di jalan kita nggak tahu apa yang akan terjadi karena waktu orang jalan jauh dekat itu adalah misteri ya. Jadi sedikit menjelaskan tentang safety riding. Jadi ada materi juga tentang safety riding yang sudah saya bawa, karena ini kolaborasi juga antara main dealer bersama dengan wilayah. Dan bersyukur kemarin kita adalah satu-satunya wilayah yang mengadakan event pertama se-Indonesia untuk pengurus daerah. Dan di wilayah kita adalah wilayah pertama selain event yang sudah diresmikan pembacaan SK di lokasi event. SK memang dikeluarkan secara serentak, tapi di area event baru kita yang perdana mengadakan event dan dibacakan secara langsung di lokasi acara. Jadi kita patut bangga bersyukur sesuai dengan slogan yang sudah saya buat, Sulawesi selalu menyala, entah mau dia selalu, semakin, dan sebagainya. Jadi kata menyala ini bisa memberikan pemahaman bahwa kita-kita yang ada di wilayah 2 chapter-chapter bisa terus berkembang, bisa menjadi terang juga, bisa menjadi contoh, bukan hanya ke sesama member, tapi ke semua masyarakat yang ada di pelosok negeri Indonesia. Itu diharapkan juga. Dan mungkin sedikit pemahaman tentang safety riding teman-teman. Nah, jadi ini ada cari aman saat naik motor, ada 5P ya. Dan ini akan keluar juga pada saat pemaparan materi safety riding, akan ada kuis juga. Nanti ini akan kita bagikan juga di grup ya. Jadi teman-teman yang hadir, nanti ini hanya sedikit saya jelaskan secara lisan, nanti untuk print out bila mana teman-teman butuh akan saya bagikan, dan bila mana teman-teman butuh filenya akan saya kirim melalui WhatsApp. Nah, itu ada 5P. P pertama itu pakai helm dan jaket saat sesuai standar berkendara. Itu pasti orang tidak akan melupa, orang komunitas toh. P yang kedua adalah perhatikan kanan dan kiri saat melewati persimpangan. Nah, itu juga pasti orang tidak perlu mau diajarkan, gitu. Pasti orang tahu mau lihat kiri, lihat kanan, karena orang juga bukan anak-anak remaja, tuh pasti orang juga sudah tahu. Dan P yang ketiga adalah pertahankan jarak aman dengan kendaraan di depan. Oke, ini bisa saya katakan masih cenderung orang lupa untuk memperhatikan jarak aman dengan kendaraan di depan. Betul toh? Ada divisi touring. Karena saat orang, apalagi orang touring, biasanya aman kok, padahal di jarak cuma 5 meter. Bagi orang 5 meter itu jauh. Tapi bagi standarisasi perjalanan, baik dia jauh maupun dekat, itu sebenarnya bahaya kalau 5 meter. Kurang lebih 8 meter, jarak 8-10 meter, itu jarak yang aman untuk orang menjaga jarak posisi dengan kendaraan yang ada di depan. Entah teman, entah kendaraan lain, supaya antisipasi di depan kita ada rem mendadak, ataupun hal-hal yang orang tidak duga. Toh. Kemudian P yang keempat, tadi P yang ketiga, P yang keempat adalah periksa situasi di depan dan di belakang sebelum mendahului. Nah, ini juga hal yang mungkin kerap kali anak-anak bikers kecolongan di jalan. Pada saat orang mau mendahului, ini lebih kita dalam tanda kutip kendaraan besar. Roda yang sudah melampaui roda 4. Misalnya roda 6, roda 8 sampai 12 tronton toh. Biasanya pada saat mendahului, orang nggak lihat situasi di depan orang, gitu, atau di belakang orang. Contoh di depan orang tikungan. Nah, biasanya kan bepaksa, orang Manado bilang toh, bepaksa. Atau tidak sabar, akhirnya tiba-tiba pada saat tikungan, kendaraan lain selaju, gitu. Nah, ini yang harus orang antisipasi. Begitupun di belakang, saat orang mau balambu, biasa kan orang terburu-buru, mau langsung ambil, mau nyalip. Padahal di belakang juga buru-buru laju. Nah, terjadilah entah dari belakang mau tabrak atau dari belakang mau senggol. Nah, banyak kejadian. Orang member juga ada beberapa yang tidak bisa saya sebutkan namanya mengalami insiden seperti itu di poin keempat. Poin yang kelima, tadi kan ada 5P plus, berarti ada lebih dari 5. Dan poin yang kelima, P yang kelima adalah patuhi rambu-rambu lalu lintas. Nah, ini juga tugas kita sebagai community.
bahwa jangan menyepelekan yang namanya aturan di jalan atau lalu lintas. Contoh apa? Pakai helm, menggunakan alat perlengkapan motor dengan lengkap, spion, ya toh. Kadang kan hal-hal sepele, aduh, misalnya ketua tegur, Om, siapa kenal pot brong? Ah, biar jo gaul kok. Sebenarnya itu salah, ya toh. Kalau gaul iya, kalau masalah gaul sebetulnya ya itu urusan kita masing-masing. Tapi berkomunitas itu ada aturan, betul toh, ketua, betul teman-teman toh. Jadi kalaupun ada member maupun caang yang, kalau caang nggak apa-apa, kita masih bisa bina. Tapi kalau member, ya toh, antara dua, karena bisa bina, binasakan. Itu bahasa kita. Kalau caang, masih bisa kita bina, betul nggak? Karena masih banyak pemahaman yang kita bisa doktrin, artinya doktrin tentang kebaikan. Nah, kemudian misalnya nggak pakai spion, itu hal sepele sebetulnya. Oh, gaul kok, kita nggak mau pakai spion, spion berdoa misalnya contoh tuh, atau kita nggak mau pakai spion yang kayak lampu jalan tuh besar sekali. Nah, padahal spion ini penting buat kita melihat bagian belakang, ya toh. Bukan hanya sekedar fashion aja, tapi spion itu sebenarnya sangat butuh. Dan hal-hal lain, entah masalah parkir, entah masalah mau belok, stop. Ini juga yang mungkin kita profesi juga, ada beberapa teman-teman yang mungkin berprofesi sebagai ojek online. Ini biasanya hal yang mungkin sepele, ya toh. Pada saat foto besar-besar tulisan S, toh dia pikir Superman. Padahal itu dilarang stop, toh. Kalau S digaris berarti dilarang stop. Kalau misalnya ada tanda ke kanan atau ke kiri kon digaris, berarti dilarang belok kanan atau belok kiri. Bagian kepolisian itu sudah sangat membantu masalah kecepatan, toh. Di situ sudah tertulis misalnya maksimal 30, toh dia pikir 30 menit lagi sudah sampai. Padahal itu pengingat jangan melebihi batas 30 km, toh. Dia punya speedometer. Oke, jadi itu 5P teman-teman. Dan plusnya adalah bukan plus dalam hal negatif ya, tapi plus ini untuk cek kondisi sepeda motor sebelum pergi. Nah, ini juga kerap kali kita abaikan. Pengurus kadang bilang, teman-teman, orang mau touring, periksa kembali bukan hanya fisik, tapi orang pemotor. Oh aman kok, tapi tiba-tiba di jalan trouble. Giliran yang menyalahkan ke pengurus, betul toh? Pengurus kok nggak ada perhatian, padahal pengurus bilang cek bye-bye to unit, toh, sebelum berangkat. Fisik aman, aman. Kendaraan aman, aman. Setelah di jalan terjadi, padahal badusta. Toh, entah nak ganti oli, entah DP kalau orang user matic, misalnya nak ganti roller, bagian CVT, toh masalah. Akhirnya terlambat di jalan atau menjadi penghalang di jalan. Plus yang kedua, tadi plus pertama, orang harus gunakan pengereman yang aman. Nah, mungkin kerap kali juga ini kita abaikan teman-teman. Mungkin biasanya kita pakai satu jari, itu cuma aman toh, itu aman dalam arti orang pediri yang merasa oh aman kalau cuma satu jari, padahal anjuran dari Safety Riding Indonesia, bukan hanya di main dealer, bukan hanya di beberapa cabang-cabang dealer menganjurkan bukan hanya satu jari, biasanya minimal 4 jari atau full, karena mungkin 5 jari begini tuh. Biasanya 4 jari itu full, karena dia daya genggam lebih kuat. Oke, kemudian plus yang ketiga adalah sensitif terhadap bahaya. Jadi ya ini kita sudah perlu jelaskan, teman-teman pasti ada radar khusus di orang pediri untuk misalnya oh ini bahaya, toh ini bahaya, di situ jarak yang bahaya, entah masalah cuaca, pasti kan orang ada firasat, oh mungkin orang berhenti sejenak, cuaca lagi hujan, itu kan sensitif terhadap bahaya. Oke teman-teman, dan yang terakhir, jadi ada 4 plus. Jadi ada 5P dan plusnya ada 4. Tadi kita yang sudah sebut ada 3, dan terakhir teman-teman kontrol kecepatan kendaraan. Nah, jadi seperti tadi tentang larangan, aturan, sekarang sudah diingatkan tentang kontrol kecepatan. Oke, kita kembali ke sistem touring. Biasanya touring itu sudah ada standarisasi. Biasanya kalau dia rombongan lebih dari 5 unit, kita menganjurkan untuk 60 sampai 80. Betul toh divisi touring? Dikoreksi kalau kita salah. Tapi kalau misalnya cuman sendiri atau cuman 2 orang, nggak apa-apa. Orang mau lari ke 100, bukan diperbolehkan, tapi it's okay. Tapi dilurus. Jangan memaksakan di tikungan. Orang bukan Valentino Rossi, tuh. Nah, sedangkan Rossi saja talipa di sirkel, itu orang di aspal. Itu DP sistem. Karena aspal yang sama sebetulnya dengan pembalap, tapi kondisi yang berbeda, tuh. Jadi, kenapa saya perlu memberitahukan tentang ini, teman-teman? Dan ini sebetulnya sangat butuh. Kenapa? Karena tahun ini juga orang akan
masuk dalam kompetisi safety riding. Kita berharap secara pribadi dan mewakili pengurus daerah, orang bisa melatih diri untuk di kompetisi berikut di tahun ini, orang bisa berangkat. Sebenarnya enaknya adalah difasilitasi. Mendilat ini memfasilitasi siapa yang menjadi pemenang mewakili paguyuban, karena bukan cuma satu unit, bukan cuma satu user, bukan cuma satu user, tapi ada sekitar lebih dari 3 orang, bahkan 5 yang dikirimkan dari perwakilan Sulut ke nasional. Menang nasional dikirim ke Jepang. Besar harapan kita untuk cari aman saat naik motor ini harus ada dari orang pediri. Kembali lagi, karena orang ini kan sudah dewasa semua, bukan mau bilang anak baru kalamaring itu orang Manado bilang. Orang ini anak-anak yang sudah, bukan anak sih, orang-orang komunitas yang sudah dewasa, sudah tahu menjaga diri, sudah tahu melihat kondisi motor, tapi kerap kali kita mengabaikan. Jadi inilah fungsi dari komunitas, saling mengingatkan, saling memotivasi, dan saling menginspirasi. Ya, mungkin itu dulu penjelasan singkat terkait safety riding. Jadi terima kasih sudah mendengar.